wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini akhirnya saya bisa membuat video dengan beliau. Beliau ini Ustadz Muhammad Maksum. Beliau adalah salah satu putra terbaik Indonesia yang berhasil menjadi imam di Qatar. Di KTP-nya imam, tapi seperti apa job deskripsinya nanti beliau yang menjelaskan. Hari ini saya merekam di hari terakhir saya di Qatar. Insya Allah besok sudah meninggalkan Qatar dengan Faros, dengan teman-teman sangkatan saya. Hari ini sudah yang balik, tapi insya Allah besok tiket saya. Oleh karena itu sore terakhir ini kita jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Maksum. Bagaimana perjalanan beliau bisa sampai di Qatar hingga sekarang. Udah berapa tahun Ustadz sekarang? 6 tahun alhamdulillah. Udah jalan. 6 tahun, udah 6 tahun berjalan di Qatar. Kita pengen tahu nih gimana sih ceritanya beliau bisa menjadi imam di Qatar, karena yang saya baca baru-baru kemarin itu ada ini Kementerian Agama baru meloloskan beberapa imam yang di Emirat, tapi bukan yang di Qatar. Salah satunya saya tahu tuh ada satu yang ini, yang dari ada 3 orang dari Sulawesi itu. Ada yang saya kenal sih satu, tapi itu bukan di Qatar. Itu maksudnya itu, tapi yang saya lihat itu modelnya adalah kerjasama dari kedutaannya Emirat sama Kemenak. Kalau Ustadz dulu gimana sih ininya prosesnya? Oke, taib guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya, dan jangan lupa tonton dan subscribe nih channel bermanfaat insyaallah. Amin. Jadi pertanyaannya gimana dulu prosesnya kami datang ke Qatar pada tahun 2015. Nah, pada saat itu Kemenak Qatar ya, atau namanya kalau di sini Wizaratul Awqaf wa Syu'unil Islamiyah. Jadi mereka itu kayak apa, jalurnya kayak independen gitulah. Mereka itu tes, ngambil tes di waktu itu tempatnya di Bintaro ya, di pesantren Darun Najah. Itu enggak ini kerja sama-sama ya, agama? sepertinya enggak kerjasama, karena setelah itu kita juga nggak tahu, nggak dihubungin dengan Kemenak atau apa. Yang jelas mereka itu datang sendiri ke sini dengan beberapa orang, itu 5 orang, 4 diantaranya masyaikh yang ngetes kita. Terus itu langsung dari Qatar? Dari Qatar langsung. Terus ada 1 orang untuk adminnya gitu kan. Nah, terus 1 lagi ada pendamping, yaitu imam yang senior, lebih senior lah dari kita. Maksudnya gitu. Orang Indonesia? Orang Indonesia, untuk mungkin jadi guide lah kayak gitu di Indonesia. Kayak gitu. Itu infonya dari mana dapatnya? Untuk info kayaknya waktu itu udah mulai ada WhatsApp, Facebook gitu kan, 2015. Sosial media aja. Dan pada saat itu yang dibutuhkan 120 atau 160 gitu dari Indonesia. Iya, harusnya kuotanya yang dibutuhkan sebanyak itu, tapi ketika prakteknya itu yang diterima hanya 24 orang. Syaratnya apa aja tuh waktu itu? Nah, syaratnya pada saat itu tuh minimal hafal 10 juz gitu kan. Tapi pas prakteknya bahkan hampir yang hafal kurang yang ghairu kamil ya, yang tidak hafal 30 juz tuh hampir nggak dites gitu. Cuma lobby karena banyak peserta tes yang dari luar Jakarta atau dari luar Jawa, akhirnya dites juga gitu. Dan ada beberapa yang lulus juga yang tidak 30 juz gitu. Oh, aslinya 30? Aslinya di pengumuman 10. Minimal 10 juz gitu, 30 juz diutamakan gitu. Tapi setelah di tes, ada hari pengetesan itu, hampir dikatakan sama panitianya yang tidak 30 juz nggak dites gitu. Nah, cuma karena pengumuman sudah beredar minimal 10 juz dan ada akhirnya
lobby dengan panitia, akhirnya boleh juga yang tidak. Tapi ada yang lulus. Ada yang lulus juga beberapa. Dan pada saat itu prakteknya 30 juz tes duluan gitu. Sebelum yang tidak 30 juz tidak enggak prioritas. Ya, tidak prioritas, dia belakangan. Dan waktu itu aneh ya termasuk yang prioritas gitu. Karena udah 30 ya di daftarinnya. Berarti Ustadz sebelumnya ini udah biasa, saya udah jadi imam-imam di masjid Indonesia. Ya, di Indonesia alhamdulillah saya sebelumnya memang sudah jadi imam tetap di masjid namanya Al-Istiqomah. Masjid Al-Istiqomah, Komplek Bulog, Jatiwarna, Bekasi, dan juga pernah juga ngimamin Qiyamul Lail di Atin. Terus di masjid. Berarti udah ini ya, pengalaman. Udah ada. Tapi emang udah disyaratkan pengalaman juga? Enggak juga ya. Jadi ya itulah murni Al-Quran, Masya Allah gitu. Bahkan yang nggak ditanya ijazah kita itu apa, nggak ditanya. Bahkan setahu saya ada juga yang lulus diantaranya tuh yang tes itu udah bahkan lulus, dia itu cuma nggak sampai lulus SMA lah kayak gitu. Ada juga tapi hafiz 30. Ya itu artinya Allah mengangkat derajat sebab Al-Quran gitu. Jadi belum tentu ijazah kita tinggi itu menyebabkan mulia. Bahkan Al-Quran, gara-gara Al-Quran dia hafal, dia nggak sekolah tinggi, tapi Allah angkat derajat dia kayak gitu. Terus waktu pendaftaran itu disyaratkan ini udah menikah? Enggak. Jadi waktu pendaftaran itu persyaratannya yang penting tidak lebih dari 40 tahun. Kayak gitu. Tapi ini udah di waktu pendaftaran udah dikasih tahu kalau nanti sampai di Qatar misalnya fasilitasnya dapat apa aja. Oh, nah itu luar biasanya ya. Jadi pada saat itu kita nggak dikasih tahu apa fasilitasnya. Bahkan kita apa statusnya, honorer kah, kontrak kah, kita nggak dikasih tahu. Yang jelas tes aja. Pada saat itu saya tes ya, karena waktu itu pengen coba-coba lah, kita istilahnya itu uji coba sampai di mana gitu, tes kemampuan. Ya, tes kemampuan lah kayak gitu. Tes kemampuan sampai di mana ini saya bisa bersaing untuk internasional, ini kan tingkat internasional gitu kan. Ya sebenarnya tesnya itu coba-coba aja gitu kan. Pas datang di Darun Najib ternyata banyak sekali orang yang ikut tes itu, mungkin lebih dari 500 orang. Alumni luar negeri ada juga? Banyak, ada yang dari Madinah, ada yang juara Kori internasional gitu kan. Gitu. Nah pada saat itu saya tes, kalau nggak salah menjelang maghrib gitu, tes dari 4 soal lah ya, 4 soal itu dites. Jujur aja satu kalau nggak salah saya nggak bisa jawab gitu. Jadi juz 18 kalau salah. Nah jadi dari 4 soal saya 3 bisa jawab. Nah pada saat itu syekhnya panggil saya habis sholat maghrib. Dia bilang, Insya Allah kamu kita tunggu di Qatar kayak gitu kan. Masya Allah. Jadi pada saat itu ada tanda-tanda nih. Tapi kita juga nggak terlalu senang atau gimana, biasa aja sih sebenarnya, karena dulu saya nggak tahu informasi Qatar itu negara apa gitu kan. Kayak sekarang. Ya nggak kayak sekarang, karena dulu itu orang itu banyak yang terobsesi pengen ke Saudi kayak gitu. Jadi nggak tahu, biasa aja, diterima gitu, udah gitu kan. Nah setelah kita dites diterima, besoknya beberapa hari kemudian dikumpulkan di hotel dengan panitia itu di Hotel Grand Alia kalau nggak salah, Jakarta. Nah di situ ada 24 yang lulus dan 1 orang kayaknya nggak datang. Nah saya mau cerita ya, ada pengalaman pada saat itu saya akrab dengan, sebenarnya ada 2 orang Makassar nih, satu kampung lah ya sama ini Darul nih. Waktu itu Ustadz ini namanya Humaydi Hatta dengan Ustadz Salahuddin. Nah Ustadz Salahuddin ini adanya Ustadz Syam. Salahuddin. Dia itu lulus dulu bertiga. Nah waktu itu dia kan muda banget. Muda ya kan, dia memang belum nikah waktu itu. Sekarang juga belum nikah dia. Iya. Nah jadi
waktu itu lulus. Nah kita bertiga akrab nih bertiga, artinya dari 24 yang lulus nih kita bertiga kemana-mana aja makan bareng gitu kan. Pas lagi makan gitu hampir siapa Ustadz Humaydi ini yang punya pesantren di Takalar kalau nggak salah, dia juara internasional di Libya kalau nggak salah. MTQI. Ya MHQ. Oke, Hafiz ya. Ya dia akhirnya bilang gini, udahlah jangan ke Qatar gitu. Di sana living cost-nya mahal gitu kan. Oh, iya yang ini. Iya, istilahnya ngajak-ngajak gitu. Gitu. Nah, habis itu si akhirnya Solah ini mau dia, nggak ikut dia. Nah, cuma saya bilang ke mereka, ya udah kan kita nih nggak ada terikat gitu. Ya udahlah coba-coba aja gitu kan. Kalau misalnya nggak enak juga kita. Oh, tapi itu sebelum pengumuman apa setelah? Sebelum berangkat udah pengumuman. Udah dianggap lulus, cuma dia memutuskan untuk nggak berangkat gitu ke Qatar gitu. Jadi maksudnya slotnya ada yang isi orang lain? Enggak, Kosong akhirnya. Jadi akhirnya yang berangkat itu cuma 21 dari 24 dari 24 gitu. Nah, habis itu ya kita dia nggak berangkat gitu kan. Dan kita nggak dikasih tahu apa fasilitasnya, gajinya berapa. Nggak dikasih tahu, jadi kayak betul-betul sampai di sini. Iya, betul sampai di sini kita nggak dikasih tahu. Cuma bahkan tiket juga kita ini suruh bayar dulu, nanti reimburse gitu di Qatar gitu. Jadi itu benar-benar ujian sih sebenarnya, artinya mungkin tes lah gitu, ini orang lulus nggak nih gitu kan. Nah akhirnya kita berangkat lah. Pada saat itu ya memang nggak ada ketuanya siapa, Ustadz Siswadi apa kalau nggak salah, tapi karena saya ada di Jakarta, jadi semua ngurusin tiket, bahkan tiket pesawat teman-teman tuh yang 21 itu saya yang booking gitu, yang ngurusin karena ada di Jakarta. Terus urusan apa waktu itu ya, KTKLN kalau nggak salah juga. Nah, itu juga saya yang ngurus kayak gitu. Nah, habis itu berangkatlah kita ke sini. Oke. Setelah berangkat di sini, nah itu masya Allah 3 bulan kita nggak kerja. Namanya di markas gitu. Markas itu. Jadi 21 ya? Hah? 21 ya yang jadi 21 tadi? Ya. Nah, 21 itu pas sampai sini langsung ditempatkan di satu masjid dulu. Ntar ya di satu masjid bareng itu, karena kita kan mau ada keperluan untuk tes kesehatan, medical test, terus bikin ID gitu kan. Jadi belum dapat penempatan kerja. Gitu. Jadi kita 3 bulan kalau nggak salah di salah satu masjid di daerah Muguelina itu dekat Maktabah Jarir itu belakangnya. Nah setelah itu ya 3 bulan ya nggak kerja gitu. Tapi udah langsung digaji. Nah ini kita belum tahu nih kan, artinya semuanya itu surprise gitu kan. Nah pas kita menginjak bulan ketiga di Qatar. Terus dipanggil lah untuk SK, ternyata ta'yin. Dipanggil bahkan sebelum kerja kita dipanggil untuk tanda tangan SK. Di Auqaf kita tanya, ini apa nih? Nah baru dikasih tahu, kamu di sini sekarang sudah resmi menjadi pegawai Auqaf dan statusnya ya bisa dikatakan pegawai negeri kali ya. PNS-nya karena kita di sini kerja masa baktinya itu sampai usia 60 tahun kayak gitu. Nah itu baru kita dikasih SK, kan kita nggak tahu belum berapa gajinya. Nah baru setelah itu kan kita habis bikin ID, udah jadi kan bikin account bank, rekening gitu lah ya. Baru turun, masya Allah itu surprise langsung. Kenapa? Kita di bulan keempat dapat gaji langsung 4 bulan. Ya gitu, yang nilainya itu mungkin dulu imam-imam yang lulus ini belum pernah melihat nominal itu gitu di Selama di Indonesia, iya, sepanjang hidupnya. padahal kita nggak kerja cuma tidur makan di masjid markas itu kan. Masya Allah, baru kita wah luar biasa gitu kan. Kalau boleh disebut nih berapa sih Ustaz? Waduh, kurang lebih berapa ya waktu itu, pokoknya per bulan. Jadi kenanya per bulan. Jadi di sini berapa? Kalau per bulan ya Real.
sebentar ya. Tapi itu belum tambahannya loh. Jadi kalau maksudnya saya selama di sini aja Ustaz ya. Iya. Ya udah full time saya kan sebetulnya mahasiswa. Tapi ada tambahan ngajar private, ngajar TPA gitu kan. Itu tambah-tambahannya bisa jadi lebih banyak dari yang ini, yang utama. Ya bisa jadi kayak gitu. Tapi itu lumayan banget lah. Lumayan lah, senilai kalau 4 kali 4 ya. Iya. Jadi kalau udah dikasih gaji nih, terus dikasih apa lagi? Rumahnya nggak bayar, rumahnya gratis. Nah, berarti ditanggung rumah juga. Rumah, listrik, intinya gaji itu cuma dimikirin buat makan aja, karena rumah fasilitasnya sekolah anak gratis, terus kesehatan gratis, apalagi ya listrik, air nggak bayar. Jadi visa keluarga free. Ditanggung juga. Free, ditanggung. Suami istri dan anak 2. Kalau lebih dari 2 anaknya baru tanggung sendiri. Iya. Yang waktu itu udah bawa istri belum ada berarti? Oh belum. Maksudnya yang kesini tapi udah beristri. Yang udah banyak kesini udah beristri udah banyak, tapi kita tuh belum dikasih rumah karena itu ada jeda waktu. Karena di sini tuh kadang-kadang imam yang datang ke sini tuh nggak langsung dapat masjid sabit ya, maksudnya terkadang tuh dia ditugasin untuk menjadi pengganti dulu gitu, pengganti imam yang libur gitu, nanti dia pindah-pindah tempat. Nah saya alhamdulillah langsung dapat masjid baru di sekitar di depan kita ini, ada masjid Al-Tumama pas depan stadium Al-Tumama. Nah gitu. Kayak gitu, jadi ya itulah. Berarti mulai dapat itu bulan 4 kan, bulan keempat. Berarti bulan kelima udah pada di masjid masing-masing. Ya itu nanti pembagiannya juga enggak serentak. Jadi tergantung beda-beda masjid yang tersedia. Nah kalau nggak salah waktu itu saya tuh ada berapa periode ya. Pertama satu periode ada berapa orang itu kan kita dikumpulin di masjid itu tuh kan bukan orang Indonesia aja di markas itu. Ada orang Bangladesh juga. Jadi orang Indonesia pertama berapa orang gitu yang dipanggil untuk dibagi-bagi masjid. Nah saya belum. Nah saya di periode kedua baru, dan ada yang di belakang-belakang itu ada yang dia itu menjadi pengganti dulu, berapa kali pindah masjid baru dia ditetapkan di salah satu masjid gitu. Kalau jadi pengganti kayak gitu dapat rumah juga? Ya setiap masjid itu kan ada kamar muazin ya, atau mutoa gitu kan. Dan imam. Ya jadi setiap masjid di sini tuh imam itu rumahnya tuh nggak jauh-jauh dari masjid gitu. Dan ya saya mau jelasin, jadi di sini tuh ada imam A dan imam B, imam alif dan imam ba. Kalau imam alif itu dia ini yaitu orang Arab biasanya lah ya, orang Arab asli, dan tugasnya itu ngimamin dan khutbah. Oke? Kalau imam ba kayak kita nih, itu dia ngimamin dan azan. Oke? Dan imam C itu ada imam Ta, itu imam Jim namanya. Itu tadi pengganti. Jadi dia kalau kayak saya A B-nya nggak bisa. Nah, bukan gitu. Misalkan imam Ba-nya itu pulang ke negerinya, izin. Nah, dia itu menempati posisi imam B. Jadi setiap masjid itu selalu ada 2 gitu. Ada 2 petugasnya gitu. Jadi kalau ada yang izin cuti, maka ada imam spare gitu, pengganti gitu. Dan dia tugasnya memang ganti-ganti terus, nggak netep di satu masjid. Nanti pindah ke sini, tergantung di mana ada mutoa yang lagi cuti kayak gitu. Terus Ustadz bawa keluarga di tahun keberapa? Nah saya bawa keluarga itu sepertinya kayaknya saya yang paling dulu dari satu grup itu. Jadi waktu itu ya adalah taktik sedikit lah kayak gitu. Jadi waktu saya nikah gitu kan, udah nikah. Waktu itu saya nikah di tahun 2016 bulan September ya kalau nggak salah, lupa nih. Lewat 1 tahun di sini? Iya lewat 1 tahun. Saya waktu kesini pertama tuh masih jomblo. Jadi habis itu nikah lewat 1 tahun. Nah
kan izin nikah itu izin emergensi ya cuma 2 minggu. Ya. Nah pas 2 minggu balik lagi ke Qatar. Nah saya minta rumah. Ya. Kata orang kantor, kata bagian yang ngasih rumah itu, wah hebat sekali kamu baru nikah udah minta rumah gitu. Nah terus saya bilang, ya Syekh, saya pengantin baru ini, masa 2 minggu ketemu istri terus langsung tinggal gitu, gimana kalau kamu di posisi saya? Gitu, bisa jadi saya kalau azan Allahu Akbar langsung hayal sholat nih gitu kan. Nah terus kata Syekhnya itu, wah iya juga ya, bahaya juga nih Masuk kan, akal. bahaya juga nih. Terus kata dia, bisa-bisa sholat salah kamu. Ya bisa jadi, habis takbir langsung sujud saya nih. Nah akhirnya habis itu dirapatin kali ya, akhirnya dia telepon. Maksudnya Iya. dikasih rumah yang lebih besar. Iya dikasih Ya. rumah, karena gini, sebenarnya kita itu dengan rumah yang awal itu udah, kalau di Indonesia tuh udah layak gitu, udah kayak kontrakan yang 3 petak gitu. Nah, Tapi di sini tuh tidak dibolehkan, harus ada syaratnya. Jadi nggak cukup cuma ikhlas gitu. Jadi kalau kita ngomong nih, Syekh, saya ikhlas lah, tempatnya kecil nggak apa-apa, yang penting istri saya ada di sini. Kata nggak bisa, di sini tuh ada syaratnya, minimal kamarnya harus 2 gitu kan. Terus pintunya nggak boleh berhadapan dengan pintu masjid gitu. ya. Jadi ada Ada syarat-syaratnya. kriteria rumah yang boleh ditempatin untuk yang berkeluarga, walaupun gede. Pada saat itu saya di Altumama nih ya, ini di kiri jalan ini kalau nggak salah tuh stadion Iya. itu. Nah itu waktu itu udah gede saya, rumahnya itu udah bahkan lebih gede dari kontrakan di Indonesia mungkin ya. Tapi tetap nggak boleh karena dia itu nggak sesuai kriteria lah kayak gitu. Makanya kita harus nunggu Disetujui dulu. disetujui sama dulu kementerian. di kementerian baru. Karena kalau kita mau maksa juga nggak bisa kan, visa itu yang ngeluarin juga Kementerian Agama visa. Ya. Kayak gitu. Jadi Ya setelah itu bolehlah dibawa keluarga dengan anak ya. ya kan, Sekolahnya anak ditanggung di negara juga. iya sekolah temen-temen ya. Kalau anak saya sekarang ini kan masih usia 3 tahun yang paling besar ini kan, yang pertama si Maher itu. Ya. Nah itu belum, tapi ada teman-teman banyak udah sekolah ditanggung, Ya. terus ditanggung sama pemerintah gitu kan sampai dia SMA. Sampai SMA. Hah? Sampai SMA. Iya, di sini? sampai SMA, sampai lulus lah. Kesehatan itu, masya Allah. Jadi artinya apa ya? Awal itu ya, makanya nih kalau ngomong sama Salahuddin tuh kadang-kadang telepon gitu kan. Nah, Kayaknya ada penyesalan juga dia dikit-dikit itu kan. nantilah. Iya, dia Saya nggak- bincang-bincang lah. dia Dia nggak- orang Maros kan? Iya, orang marah sebenarnya. Dia kan sama itu, sama saudaranya Syam Iya. itu adiknya. Ya kalau dia tuh kayak gitu, kayaknya ada penyesalan lah gitu. Tadinya makanya saya bilang kenapa nggak tes gitu kan? Maksudnya coba dulu, kalau kita nggak betah kan nggak ada larangan bisa untuk mundur kan? bisa mundur, nggak ada paksaan atau nggak ada penalti harus bayar berapa gitu kan? Ternyata sampai di sini kayaknya imam-imam jarang yang Yang mau pulang. yang mau pulang, kecuali ada sih beberapa yang dia tuh mungkin punya pesantren gitu kan, istilahnya tuh ada tujuan yang lebih besar kayak gitu. Tapi untuk kenyamanan hidup sih, maksudnya dari kesehatan, sekolah anak, Lingkungan. pendidikan lingkungan, keamanan gitu kan. Ya. Masya Allah lah, ini negara the best lah insya Allah gitu. Kalau ini kan kalau misalnya cuti itu gajinya dibayarkan juga apa gimana? Nah ya, karena tadi statusnya kita pegawai negeri ya, alhamdulillah cuti misalkan 3 bulan. Jadi cuti 3 bulan itu udah dibayar sebelum kita pulang justru. Jadi misalkan 3 bulan nih kita cuti. Nah pas kita mau pulang itu gaji itu turun selama kita cuti, artinya cuti tetap digaji gitu. Tapi sekali dikasih. Tapi ya langsung dikasih, misalkan kalau 3 bulan berarti sebelum kita pulang 3 bulan itu dikasih. Artinya beginilah mungkin bahasanya nih, saya kasih uang jajan kamu selama liburan di Indonesia, masya Allah kayak gitu. Tapi tiket beli sendiri. Tiket beli sendiri, tapi ada tiap tahun kita dikasih uang tiket.
ada lagi. Itu uang tiket setiap awal tahun. Oh, berarti tiap tahun memang ada jatah cuti. Ada cuti 40 hari dan bisa diakumulasi. Misalnya kita nggak pulang 2 tahun berarti 80 hari gitu. Oh, enak banget ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Al-Quran. Alhamdulillah. Ya itulah kuatnya gini ya. Ini mungkin bisa jadi motivasi teman-teman. Ya, Jadi teman-teman, saya tuh banyak ngedorong teman-teman saya yang hafiz. Saya bilang kalau ada pendaftaran kayak gitu daftar aja lah. daftar aja. Insya Allah enak gitu. Iya. Artinya gini, ini teman-teman mungkin yang sudah bergelut dengan Al-Quran di pesantren Al-Quran, yang baru masuk pesantren Al-Quran, maupun orang tua yang ingin anaknya menjadi hafiz Quran, jangan takut. Kalau kita bersama Al-Quran, Allah yang akan jamin. Rezeki itu ya. Iya itu karena kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran atau menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita, maka sejatinya kita tuh sedang menjadi pegawai Allah gitu kan. Atau kalau di perusahaan menjadi sekretaris kayak gitu, yang mengumpulkan arsip-arsip kayak gitulah. Intansurullah yang surkum. Atau di hadis dikatakan inna ahlina lillahi minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran. Mereka itu ahli Quran, ahlullah wa khasatu. Dan mereka itu akan menjadi ahlu Allah nanti kelak di akhirat, dan Allah muliakan. Artinya di akhirat aja akan menjadi ahli Allah, akan menjadi family gitu kan. Apalagi ketika di dunia, Allah akan jamin. Jangan takut saudara, hafal Quran itu tidak akan membuat sengsara. Cari orang yang hafal Al-Quran, pasti dia hidupnya akan sejahtera. Walaupun mungkin tidak kaya banget, tapi barokah lah gitu. Dengan cukup. Artinya barakah itu kan gak harus banyak, tetapi dia itu senang gitu dengan keadaan itu gitu. Gak banyak tapi cukup segala sesuatunya. Masya Allah. Itu aja quote-nya. Oke, terakhir nih, kira-kira ada lagi nggak Ustaz pendaftaran buat di Qatar nih? Nah, karena gini ya, di sini tuh serba surprise. Tadi saya bilang bahkan dari awal kita nggak dikasih tahu gaji. Jadi nggak ada jadwal gitu ya? Nggak ada jadwal. Tiba-tiba kalau ada tes itu tahu-tahu dikasih tahu aja, besok ada tes, nanti langsung sebar kayak gitu. Di sini modelnya kayak gitu. Itu terkadang ada pengumuman yang kita tidak tahu nggak ada kisi-kisinya lah kayak gitu. Ada peraturan ini tahu-tahu ada lewat SMS gitu. Nah di sini cuma Masya Allah lah, di sini tuh di Qatar itu kenapa mungkin saudara-saudara tahu Qatar itu negara yang Allah berikan keberkahan gitu ya, berupa dia itu sekarang dikenal sebagai negara yang pendapatan per kapita terbesar di dunia. Terus negara paling aman, artinya kriminal paling rendah di dunia. Terus cadangan minyaknya juga salah satu yang terbesar di dunia. Kenapa kok bisa seperti itu negara Qatar? Nih ya, saya teliti ternyata di sini tuh masjid semuanya ditanggung oleh negara. Bahkan pegawainya itu digaji oleh negara. Pegawainya digaji oleh negara. Terus ini cleaning service-nya digaji oleh negara, gitu kan. Terus semua masjid itu pokoknya bersih, nggak ada pilih kasih. Jadi di yang sini yang kecil bahkan yang di tengah-tengah gurun ada masjid itu ada cleaning service-nya. Itu dibiayai negara. Dibiayai negara, artinya nggak pilih-pilih harus masjid yang gede dibiayai oleh negara, yang kecil enggak. Ini enggak, semua dibiayai oleh negara gitu kan. Maka dari itu karena pemerintahnya konsen dengan rumah Allah. Masjid itu kan Baitullah kan, Bait min buyutillah gitu, salah satu rumah Allah. Jadi masjid itu diperhatikan oleh negara Qatar, maka Allah perhatikan negara ini. Rumah Allah aja diperhatikan gitu. Jadi Allah yang memperhatikan negara ini dengan diberikan keberkahan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jadi barang siapa satu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan la fatahna alaihim barakatim. Allah akan menurunkan atau membuka keberkahan ya, keberkahan bagi berkah. Nah kayak gitu. Begitu saudara.
Baiklah. Satu lagi, persyaratan ini bahasa Arab. Itu ada nggak? Nggak ada, makanya nih lagi-lagi. Jadi memang murni persyaratannya Al-Quran aja. Nggak Karena ada. sebelum-sebelumnya tuh ada pengumuman, terus ada itu persyaratan bahasa Arab. Tapi menurut saya bilang itu sih kayaknya enggak ini deh, bukan Enggak. persyaratan utama Iya, gitu. enggak. Karena sampai di sana pasti kalian akan ini belajar secara otomatis. Iya, artinya bahasa itu memang bisa karena ada di Biasa, terbiasa. Jadi beda kalau kita belajar kursus di Indonesia misalkan, tapi setelah itu berinteraksi biasa nggak pakai bahasa, Hilang juga. Iya, hilang juga. Di sini tuh orang bisa karena langsung menyelami gitu, langsung menyelami. Iya, jadi dia bisa sendiri. Banyaklah pengalaman di masjid-masjid itu jamaah. Di sini masya Allah jamaahnya juga kalau udah di Mesir dia lepas itu jabatan-jabatannya. Karena di sini nggak ada penguasa masjid. Penguasa masjid itu ya saya. Imamnya. Artinya imamnya itu 2. Jadi di sini orang Qatar itu padahal dia punya jabatan, mungkin dia salah satu bos di perusahaan atau menteri atau apa. Tapi kalau udah dia di masjid dia harus ikut peraturan masjid kayak gitu. Jadi dia tanggalkan semua jabatan dia selama di kantornya kayak gitu. Bahkan banyak pengalaman-pengalaman orang di sini tuh kan bisa dikatakan susah cari mustahik zakat di sini. Iya, ya jadinya ujung-ujungnya imamnya, padahal imam itu juga kalau dihitung-hitung, dikumpulin penghasilannya selama setahun itu dia juga nggak bisa dibohongin, dia bayar zakat juga gitu. Karena kan 83 gram emas itu harus bayar nisabnya kan. Gitu. Tapi karena orang sini siapa yang mau dikasih ya? Oh, imam aja nih kayaknya yang rada susahan gitu kan. Jadi imam lah di sini dapat zakat kayak gitu. Nah, itulah saudara. Jadi masya Allah lah di Qatar ini memang ya saya saksikan sendiri. Alhamdulillah kayak ini teman kita nih Darul nih kan kuliah di sini. Kayaknya nggak mau lulus dia gitu. Gitu. Tapi ya karena udah terlanjur lulus ya harus pulang gitu. Kalau bisa S2 dia 5 tahun di sini. Tapi alhamdulillah udah ngerasain hidup di Qatar, udah jadi saksi gitu kan. Gimana berita Qatar seterusnya termasuk kehidupan Ustadz gitu. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz nih udah sharing buat teman-teman yang nonton video ini. Ini juga udah bentar lagi udah mau buka puasa. Kita nyari ini dulu, nyari takjil ya. Makan apa gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang imam, kalau misalnya suatu saat pendaftaran imam untuk di Qatar dibuka, nanti saya bantu hubungi ke Ustadz Maksum gitu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.